Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita akan memulai mengenang kehidupan ya, yaitu Pancasila sebagai nilai kehidupan dengan judulnya yaitu bergotong royong. Tapi sebelum memulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Nah, di sini kalian akan mempelajari tentang pentingnya bergotong royong, terus contoh sikap gotong royong, dan menciptakan lingkungan yang humoris. Ya. Nah, sebelum ke aktivitas selanjutnya, Ibu akan bertanya nih terhadap kalian. Pekerjaan apa yang kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Beres-beres apa? Menyapu. Terus apa lagi? Membantu orang tua? Membantu tidak? Membantu. Terus pertanyaan kedua nih, pekerjaan apa yang bisa kamu lakukan di rumah? Menyapu. Cuci baju boleh. Nah, menurut kamu nih, apakah pekerjaan yang kalian lakukan itu termasuk ke dalam bergotong royong? Termasuk ya, karena itu kan saling menolong, saling membantu orang tua kalau di rumah kan ya. Kalau di sekolah, pekerjaan apa yang sifatnya karena itu adalah kewajiban kalian. Ya. Itu adalah kewajiban kalian. Nah, di sini kita akan bermain nih. Mainnya yaitu namanya ball relay. Ya. Oke. Ibu akan membuat dua kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kelompok 1 bergrup laki-laki, kelompok 2 bergrup perempuan. Ibu akan pilih laki-lakinya yaitu Alif, Abil, Fahril, dan Fatih. Depan ya. Lalu kedua ada grup perempuan, Resti, terus Rania, Novia sama Akil. Sini sebelah sini. Ini adalah kelompok laki-laki dan ini adalah kelompok perempuan ya. Kalian sesama teman harus saling support ya. Paham? Paham. Nah, cara bermainnya Ibu akan mempersiapkan dulu peralatan. Kalian memasukkan bola yang sudah Ibu sediakan. Memasukkan bolanya ke dalam keranjang ini ya. Yang ini sebelah sini untuk laki-laki, yang sebelah sini untuk perempuan. Terus kalian pasang posisi kalian. Nah, oke, boleh seperti ini boleh. Yang belakang kalau mau jongkok juga boleh. Ya.
depan dulu. Oke. Nanti ibu hitung. Yang paling depan coba sebelah sini. Depan. Depan, maju depan. Jaraknya agak lancar depan coba. Agak jauhan ya. Ibu gak mau berdekatan. Agak jauhan. Oke. Siap? Are you ready? Are you ready? Kalau ready, mana tepuk semangat duanya? Tepuk semangat dua. Kita akan mulai permainan ini. Bola di depan. Ibu akan menghitung mulai dari kita hitung bersama-sama aja ya. Satu. Ya, kelompok laki-laki tidak kayang, harus kayang ya. Kita ulangi lagi. Masukkan bolanya harus dengan kayang. Ya, kita ulangi lagi. Oke. 1, 2, 3. Tiga ya. Kedepanin lagi bolanya, kedepanin lagi bolanya. Mau tukar posisi boleh, kalau agak kesusahan boleh. Mau tukar posisi boleh. Belum ada yang masuk nih, belum ada yang masuk. Kita ulangi lagi. 3, 2, 1. Ayo, guru. Siapa yang paling cepat? Laki-laki. Baru 1-0. Kita mau lari pelanjangnya ke depan nih. Kalian agak mundur. Ya. Bolanya dari belakang ke depan sekarang. Ya? 3, 2, 1. Ayo. Cepat masukkan. Ya. Berarti skor berapa sekarang? 2-1. Satu kali lagi dari belakang ke depan. Oke. Siap ya? Siap. Siap. Agak rendah dong. Nah, oke. Awas, jangan apa namanya? Curang. Kalian harus bekerja sama. Oke? Kalian harus bekerja sama. Ibu hitung. 3, 2, 1. Ya, sama. 2 sama. Satu kali lagi. 2 sama ya. Karena memasukkan bolanya bareng-bareng. Satu kali lagi, ini adalah satu kesempatan. Ya, pasang kuda-kuda kalian, kerja sama kalian, siap ya. 3, 2, 1. Kenapa mereka bisa menang? Karena cepat, kompak, kerjasamanya baik.
Nah, dari permainan tadi itu sebenarnya ada sebuah kisah ya. Nah, sejak dahulu gotong royong selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, selama berabad-abad manusia juga selalu hidup bergotong royong dalam kehidupan sehari-harinya. Baik itu di dalam permainan maupun di dalam bidang pekerjaan. Nah, misi kalian sekarang yaitu menerapkan nih. Kalian harus bisa menerapkan sikap bergotong royong dalam sebuah permainan tadi. Permainan tadi kalian sudah menerapkan sifat gotong royong belum? Sudah. Ya, apa saja? Membantu, bergotong royong, ya, bekerja sama, apalagi kompak ya, sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yaitu dengan juara ya, menang, jadi menang juara 1. Nah, Ibu akan bertanya nih tentang permainan tadi. Apa ya? Bagaimana sih jadinya nih di dalam permainan tadi? Bagaimana jadinya jika apa ya? Jika di dunia ini kita tidak hidup bergotong royong? Aku kesusahan. Kesusahan. Apa kamu? Kesulitan. Kita akan kesusahan dan kesulitannya karena tidak ada yang menolong kita. Karena sifat gotong royong itu saling menolong. Apalagi saling membantu ya. Nah, pertanyaan kedua, apa ya? Ibu mau tunjuk orang nih. Fahril, apa sih yang disebut gotong royong? Bekerja sama. Nah, bekerja sama. Coba siapa lagi yang bisa menyebutkan apa itu gotong royong? Artinya? Selain bekerja sama. Membantu sesama. Kamu apa? Menolong. Iya, itu adalah sifat bergotong royong. Bergotong royong. Nah, coba kalau bagaimana nih agar manusia, agar kita bisa hidup bergotong royong. Saling membantu. Apa? Barusan? Tolong menolong. Terus? Apalagi? Ya, pokoknya apa itu yang disebut gotong royong? Intinya kita harus saling menolong, membantu, bekerja sama agar kita tidak kesusahan ya, tidak kesulitan dalam mengerjakan hal apapun itu. Nah, Ibu akan menyimpulkan nih apa itu gotong royong. Gotong royong itu sebuah apa ya? Sebuah gabungan dari nilai kehidupan ya, yang akhirnya bisa membawa kita nih kepada satu titik di mana kita semua adalah satu sama terhubung. Nah, coba nilai kehidupan dari gotong royong apa saja? Ya, kerukunan banyak ya.
tolong menolong, rukun, apa lagi? Kebersamaan, persatuan terhadap teman kalian, orang tua kalian, saudara kalian, ya. Nah, jadi kita akan paham nih bahwa dalam negara kita ini terdapat berbagai unsur gotong royong. Nah, semuanya adalah gabungan dari nilai kehidupan yang akhirnya membawa kita kepada satu titik di mana kita semua adalah satu sama lain. Nah, terima kasih ya semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelumnya anak-anak ada yang tahu nggak nama ibu siapa? Nggak pasti belum pada tahu ya. Perkenalkan, nama ibu Anissa Rahayu Pertiwi. Anak-anak bisa panggil ibu Nisa. Di sini ibu akan menjelaskan anak-anak mengenai contoh gotong royong. Anak-anak, sebelumnya ada yang tahu nggak contoh gotong royong itu apa saja? Coba, ada yang tahu nggak? Di sini ibu mau menerangkan ya mengenai contoh gotong royong. Anak-anak, contoh-contoh gotong royong itu banyak sekali ya. Ada di rumah, di sekolah, di sekitar lingkungan. Contoh-contoh gotong royong adalah contoh yang harus dilakukan di mana saja. Manfaatnya agar kita bisa tahu artinya toleransi, artinya kerjasama. Di sini ibu mau memberitahu contoh gotong royong yang ada di sekolah. Sebelumnya anak-anak, ada yang tahu nggak contoh gotong royong di sekolah? Nih contohnya, anak-anak membantu temannya yang kesusahan aja itu termasuk gotong royong loh anak-anak. Makanya anak-anak harus selalu membantu temannya yang kesusahan. Misalkan kayak gini, ada temannya yang terjatuh, anak-anak mau menolongnya. Itu termasuk contoh gotong royong, membantu temannya yang sedang kesusahan saat terjatuh. Nah, sekarang contoh apa lagi yang ada di sekolah? Coba anak-anak, apa aja contoh gotong royong ada di sekolah? Membantu, misalkan ibu guru menyuruh salah satu siswa. Contohnya, siswanya bernama Alisa. Alisa disuruh oleh ibu guru untuk membereskan peralatan buku tulis yang ada di sekolah. Itu termasuk contoh gotong royong karena bekerja sama dengan ibu guru atau bapak gurunya. Terus menolong orang yang sakit di sekolah. Anak-anak kalau di sekolah kan suka ada nih, kalau misalkan ada yang sakit di sekolah, anak-anak bisa bekerja sama dengan teman-temannya kan, termasuk contoh gotong royong. Ayo kita misalkan kita nengok teman yang sedang sakit, itu termasuk contoh gotong royong. Anak-anak banyak sekali contoh-contoh gotong royong yang ada di sekolah. Nah, sekarang contoh gotong royong yang ada di rumah. Coba di lingkungan keluarga anak-anak pernah tidak membantu mamanya, misalkan seperti mengepel, seperti mencuci baju, mencuci piring, terus mensetrika baju, terus mengepel, menyapu, itu termasuk membantu pekerjaan mama di rumah ya. Kayak lagu ini, satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Iya, karena anak-anak harus sayang sama ibu dan ayahnya. Jadi apapun pekerjaan rumah harus selalu dibantu. Itu termasuk contoh gotong royong. Nah, sekarang apalagi contoh-contoh gotong royong yang ada di rumah? Selain itu
anak-anak bisa ya nanti anak-anak lebih tahu contoh-contoh gotong royong yang ada di rumah apa aja ya. Itu membantu mama, membantu ayah termasuk gotong royong kayak menyapu, mengepel, itu memperingankan pekerjaan rumah ya. Karena anak-anak pernah nggak melihat contoh gotong royong yang ada di lingkungan sekitar halaman gitu? Contohnya kerja bakti. Anak-anak tahu nggak kerja bakti itu seperti apa? Kerja bakti itu adalah kerja di mana kita harus bersama-sama seperti gotong royong. Misalkan contohnya kerja bakti itu kita membereskan halaman. Misalkan di rumah kita ada yang namanya solokan. Nah itu banyak kan, misalkan ada sampah tuh banyak. Semua solokan yang ada sampahnya di solokan itu dibawa, dibersihkan oleh warga masyarakat dan dikerjakan oleh semua masyarakat. Itu namanya gotong royong atau contoh gotong royong. Terus menolong orang yang kesusahan juga termasuk ya, membantu masyarakatnya yang kesusahan, yang merasa kesulitan, itu termasuk contoh gotong royong ya. Membuang sampah pada tempatnya itu adalah contoh gotong royong. Anak-anak harus tahu ya, contoh gotong royong itu tidak semua kerjasama termasuk itu adalah contoh gotong royong ya anak-anak ya. Terus membuang sampah pada tempatnya itu contoh gotong royong, contoh bentuk kerjasama yang baik. Karena di setiap sekitar lingkungan atau halaman pasti ada yang namanya peraturan atau tata tertib. Jadi kita harus mentaati semua aturan-aturan yang ada di lingkungan sekolah, maupun lingkungan rumah, maupun lingkungan sekitarnya. Pokoknya kita harus mentaati peraturan ya. Kalau membuang sampah jangan sembarangan gitu anak-anak. Di sini juga ada yang bersifat contoh gotong royong. Misalkan juga nih, Ibu contohkan dulu ya. Misalkan ini di lingkungan sekolah. Ibu sekarang berada di lingkungan sekolah, tetapi Ibu karena tidak ada muridnya ya, Ibu sekarang mencontohkan. Nih, sekarang ini kayak ini ya anak-anak. Ini terlihat rapi tidak? Tidak kan, masih ada yang terjatuh benda-bendanya. Ini termasuk masih acak-acakan atau belum rapi ya anak-anak. Ini termasuk belum rapi. Nah coba misalkan ibu memberikan arahan, memberikan perintah kepada anak-anak. Anak-anak, coba anak-anak tolong bereskan alat-alat tulis ini yang ibu guru. Anak-anak pasti menolongnya kan ke ibu. Itu termasuk contoh gotong royong. Coba anak-anak bereskan dengan rapi alat-alat tulis ini yang terlihatnya sangat tidak rapi. Anak-anak bereskan dengan rapi. Itu termasuk contoh gotong royong karena ibu memerintahkan anak-anak untuk membereskan alat-alat tulis yang ada di meja ibu gitu. Jadi kita harus selalu menanamkan contoh gotong royong, karena contoh gotong royong itu adalah contoh bentuk kerjasama kita terhadap sesuatu pekerjaan ya, atau kerjasama toleransi terhadap sesama manusia atau masyarakat. Teman-teman kita harus selalu diingatkan gotong royong. Nah sebelumnya juga contoh gotong royong itu apa dan mengapa? Ibu pengen tahu, anak-anak ada yang bisa jawab tidak? Nah sekarang ibu bantu jawab ya, biar anak-anak lebih mengetahui apa itu gotong royong. Gotong royong itu merupakan istilah yang menggambarkan kegiatan kerjasama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengharapkan imbalan. Jadi anak-anak untuk membuat kebaikan tidak perlu imbalan ya anak-anak, karena itu udah mendapatkan pahala yang sangat banyak ya anak-anak ya. Jadi kita tidak boleh menuntut imbalan karena itu adalah tidak baik kalau kita menolong orang lain, karena kita menolong orang lain harus ikhlas anak-anak. Kita menolong orang lain tanpa pamrih, harus ikhlas, harus pokoknya anak-anak tidak boleh memandang hal apapun, apalagi hal-hal negatif. Anak-anak harus ikhlas membantu orang lain ya, karena sukarela itu harus, dan tidak boleh kita misalkan nih anak-anak lihat tuh temannya yang lagi jatuh, anak-anak diam aja cuek, itu termasuk
tidak terpuji. Anak-anak itu perilaku yang sangat jelek. Jadi anak-anak tidak boleh melakukannya dengan perilaku yang sangat jelek. Jadi kalau ada teman yang kesusahan, anak-anak tolong segera bantu temannya. Oh iya, kamu kenapa? Sini aku bantu, kamu coba berdiri. Nah itu termasuk anak yang hebat ya anak-anak ya. Nah segitu saja penjelasan dari Ibu tentang contoh gotong royong. Semoga apa yang Ibu sampaikan anak-anak dapat mengerti apa artinya contoh bentuk gotong royong, contoh artinya gotong royong, contoh-contoh gotong royong yang ada di sekitar, di sekolah, di rumah maupun di mana saja. Anak-anak ingat pentingnya gotong royong. Jadi kita harus kerjasama, sukarela, dan toleransi. Tidak boleh mencuekkan antar sesama. Jadi kita harus menanamkan sifat gotong royong, contoh gotong royong, dan harus gotong royong. Semangat anak-anak, tepuk semangat. Semangat. Ya, dadah anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan Ibu mengenai contoh gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gimana nih semua enggak? Siapa aja yang hadir? Istiadat siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'alna nikmataka wansur 'alaina rahmataka min wajaib rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita nyanyi dulu ya. Piana, Hadiro. Fahri, Amalia, Siti Kulsum, Rahma, Una, Tina, Tista, Oke, mungkin untuk yang lainnya ada yang sakit ada yang hafal ya. Oke, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang lingkungan yang humoris. Tentang menciptakan lingkungan yang humoris. Ada yang tahu nggak apa itu menciptakan lingkungan yang humoris? Menghargai umur orang lain. Ya, terus selalu tertawa bersama. Oke, tadi apa? Selalu menghargai umur orang lain, selalu tertawa bersama. Coba ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan selalu tertawa bersama? Tidak bersenang-senang. Oke, terus? Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan ya. Maksud tidak membeda-bedakan itu dipilih nih. Ada sih
cerita. Bukan. Di sini ada ciptakan ruang aman. Coba ada yang tahu nggak? Ciptakan ruang aman itu yang kayak gimana? Aman. Ada yang menjaga. Ada yang menjaga. Terus Sering orang bersih-bersih. jadi gini, bukan sering bersih-bersih. Jadi menciptakan ruang aman itu, yang aman itu maksudnya teh pastikan bahwa humor yang kalian gunakan itu tidak menyinggung atau merendahkan orang lain. Maksudnya cuma pahina-hina. Pahina-hina kolot kan banyak hina. Misalkan tadi hina ngaran bapak, hina ngaran minum, anaknya ah kan pendek, macam hidup, sapanya nggak boleh. Terus sebuah lingkungan yang humoris sebaiknya juga menghormati batasan dan menghargai keragaman. Coba apa yang dimaksud dengan menghormati batasan dan menghargai keragaman? Menghargai apa? Sama manusia. Terus Menghargai sama teman. Ada yang di atas. jadi itu sopan ya, kan bagus. Jadi misalnya teh kan kebanyakan di luar negeri ininya kan ada juga yang nyebut mame atau nyebut garansi kan di awal mah jarang deh nggak dengar di awal mah semuanya kan bukan nyebut TTT yang kawas di luar Indonesia di Jakarta. Nah di sini juga kesimpulan dari menciptakan nanti lingkungan yang humoris, lingkungannya kalimat maaf. Nah di sini menciptakan lingkungan yang humoris itu adalah dengan pendekatan ini suasana itu menjadi lebih cair dan tertawa. Jadi maksudnya dengan adanya menciptakan lingkungan yang humoris untuk